Tes 1 2, tes 1 2. Tes 1 2, tes 1 2. Tes 1 2, tes 1 2. Kurang kencang berarti tes 1 2. Enggak tahu di situ. Ya. Hah? Sana. Tes 1 2. Haleluya. Tes 1 2. Mari kita berdoa saudara-saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tampilkan slide-nya lagu saya. Ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sambil remind lagunya itu ya. F aja. Kau Tuhan penghiburku, penolong dalam hidupku, takkanku selalu sertaku. Hadirmu kuatkan hatiku, berikanku damai yang kekal. Kau sanggup menopangku hadapi semua. Hilang suaranya. Engkau Tuhan menara perlindungan, tempat berteduhanku yang tak tergoncangkan. Berharap hanya kepadamu, sumber kemenanganku, ya Yesus. Engkau Tuhan menara perlindungan, tempat berteduhanku yang tak tergoncangkan. Ku berharap hanya kepadamu, sumber kemenanganku, ya Yesus. Mari dari awal katakan, Engkau Tuhan perlindungan kami, Engkau penghibur kami. Kau Tuhan penghiburku, penolong dalam hidupku. Kau tak tinggalkanku, selalu sertaku. Hadirmu kuatkan hatiku, berikanku damai yang kekal. Kau sanggup menopangku hadapi semua. Engkau Tuhan menara perlindungan, tempat berteduhanku yang tak tergoncangkan. Ku berharap hanya ke
kepadamu, sumber kemenanganku, ya Yesus. Engkau Tuhan, menara perlindungan, tempat berteduhanku yang tak tergoncangkan. Ku berharap hanya kepadamu, sumber kemenanganku, ya Yesus. Sekali lagi engkau Tuhan, menara perlindungan, tempat perteduhanku yang tak tergoncangkan. Ku berharap hanya kepadamu, sumber kemenanganku, ya Yesus. Sumber kemenangan, sumber kemenanganku, ya Yesus. Sumber kemenangan, sumber kemenanganku, ya Yesus. Haleluya. Kau sumber kemenanganku, Kau menara perlindungan, Kau sumber kemenangan bagi kami. Aduh kami Tuhan, oh, haleluya, haleluya. Oh, Kau sumber kekuatan, kota benteng kami, Kau yang kami andalkan, Kau yang menopang kami, tudung perlindungan kami, kota benteng kami yang hidup. Kami tak takut karena Kau yang menolong kami, Kau yang menopang kami. Sungguh Kaulah kekuatan kami, ya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, Jesus. Haleluya. Para Bapak Gembala kita memimpin kita dalam doa. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Tuhan, di tengah suasana dan masalah yang hantui negara kami, Tuhan. Yes, Tuhan. Kami tahu bahwa kami boleh hadir ke tempat ini. Kami boleh menyembah Engkau. Kami percaya akan perlindungan pertolongan-Mu, Tuhan. Engkau berikan kepada kami hati menyembah Engkau di tempat yang kudus ini, Tuhan. Engkau hadir bersama dengan kami, dan kami percaya kekudusan-Mu melingkupi setiap kami. Penjagaan-Mu melingkupi setiap kami, Tuhan. Berikan kepada kami hati untuk lebih taat kepada Engkau, iman kepada Engkau, Tuhan. Dan kami percaya bahwa segala kejadian di dunia ini tidak lepas daripada pertolongan-Mu, karena Engkau yang menyertai kami. Engkau yang membuat segala sesuatu menjadi indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami mau serahkan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi ini, Tuhan. Terutama hamba-Mu Pak Rey yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Engkau berkati Tuhan, Engkau sendiri yang berikan yang terbaik dalam hidupnya, sehingga dia boleh menyampaikan kehendak-Mu dalam apa yang ingin Engkau sampaikan kepada setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang mendengarkan secara online, Tuhan. Mereka mendapatkan pewahyuan, mereka mendapatkan hidup dari firman-Mu. Kami serahkan WL Singer, pemain musik. Tuhan, Engkau tolong mereka, Tuhan.
Engkau pakai mereka dalam puji-pujian, mereka boleh mengajak, mereka boleh memimpin kami menyembah Engkau dalam pujian, penyembahan yang menyenangkan Engkau. Urapi mereka Tuhan, urapi satu persatu Tuhan. Engkau lindungi, proteksi mereka Tuhan, proteksi Tuhan. Di dalam kondisi yang seperti ini kami serahkan tim multimedia yang melayani untuk bisa ibadah online ini terselenggara Tuhan. Engkau pakai mereka, Engkau sendiri yang jagai mereka Tuhan. Engkau pakai juga internet supaya tidak ada masalah Tuhan. Semua peralatan Engkau sucikan sehingga mereka semua, kami semua termasuk benda-benda mati itu boleh memuliakan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh tempat ini, seluruh ruangan ini Tuhan. Engkau kuasai Tuhan, Engkau kuasai dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami usir segala kuasa-kuasa gelap, segala virus penyakit dari tempat ini. Bahkan di rumah-rumah mereka yang mendengar akan ibadah ini Tuhan, akan terjadi mujizat-mujizat luar biasa. Engkau sendiri yang hadir di dalam ruangan-ruangan itu Tuhan, dan di ruangan hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau mau serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang kudus, nama yang luar biasa. Glory Hosana bagi Dia. Haleluya. Amin.
Shalom saudara. Shalom, tetap semangat, tetap bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang di rumah, tetap semangat dan tetap kita menyembah Tuhan. Luar biasa saudara. Saudara, untuk jemaat-jemaat Spasio yang saya cintai, saat-saat seperti ini, pada waktu virus corona melanda seluruh dunia, juga negara kita Indonesia, kota kita yang tercinta Surabaya, yang dikenal dengan COVID-19 begitu mewabah, sehingga banyak gereja-gereja yang mengadakan ibadah secara online, apakah itu melalui YouTube, melalui IGTV, atau apapun, mungkin melalui rekaman audio yang disiarkan melalui WA grup, macam-macam yang dilakukan. Kadang-kadang ada timbul pertanyaan-pertanyaan seperti gini. Ada orang-orang yang bertanya gini, apakah gara-gara virus corona kita harus meniadakan ibadah yang biasa kita lakukan setiap minggu, saudara? Waktu pertanyaan ini diajukan, di dalam gereja kita juga ada persoalan-persoalan seperti ini. Kita punya pergumulan yang berat untuk memutuskan, kita harus berpikir, kita harus berdoa, apa yang harus kita lakukan. Sulit sekali saudara, dalam minggu kemarin merupakan minggu yang berat, dari hari ke hari, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita putuskan. Kita tanya Tuhan, kita ngomong, seakan-akan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi satu hal, pada waktu kita bersama-sama berpikir, Tuhan mengatakan dalam Yeremia 29 ayat 7 yang menguatkan kami semua untuk akhirnya ibadah online ini bisa dijalankan. Yeremia 29 ayat 7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Saudara, pada waktu ayat ini diberikan kepada saya berkata bahwa inilah tanggung jawab kita. Persoalan ibadah online bukanlah persoalan kita takut kepada virus atau takut kita tidak punya iman kepada Tuhan. Tapi kita punya tugas untuk mensejahterakan kota kita, mensejahterakan Surabaya. Supaya dengan kota itu Surabaya, maka seluruh umat Tuhan yang ada di kota Surabaya juga mengalami kesejahteraan bersama-sama. Saudara, tetapi pada waktu ibadah online ini diadakan, saya berharap kepada setiap jemaat, terutama yang ada di rumah, untuk mereka boleh mempersiapkan diri bahwa kita meniadakan ibadah konvensional ini bukan berarti kita meniadakan ibadah online. Bukan berarti kita di rumah itu menonton ibadah, dalam tanda kutip menonton ibadah. Kita bukan menonton ibadah saudara, kita bersama-sama ibadah di tempat ini dan di rumah kita masing-masing. Kita percaya bahwa Tuhan, Allah Bapa, Allah Kristus dan Allah Roh Kudus hadir di tempat ini, juga hadir di rumah Bapak Ibu Saudara. Mari kita hormati Tuhan kita, mari kita hormati mereka, Tuhan yang hadir di tempat kita, di rumah kita. Mari kita menikmati ibadah ini, bukan dengan menonton ibadah dengan sikap kita yang semau kita, mungkin dengan duduk dengan kaki ditaruh di atas kursi, bahkan di atas meja, atau kita sambil makan makanan kecil. Kita hormati Tuhan karena di tempat ini, di rumah Bapak Ibu, Tuhan hadir bersama-sama. Mari kita beribadah bersama-sama, kita siapkan hati kita percaya bahwa Tuhan menolong kita, Tuhan mengurapi kita, Tuhan mengurapi tempat ini, Tuhan mengurapi rumah-rumah saudara. Dia hadir, Dia akan berbicara, Dia akan menguatkan iman kita di tengah masalah. Kita percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kami percaya, kami bersyukur bahwa Engkau boleh hadir bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh tetap dekat kepada Engkau di tengah ketakutan, mungkin di tengah masalah. Kami percaya iman kami kepada Engkau bahwa Engkau telah menolong kami, Engkau telah menjaga kami. Karena itu kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pagi ini kami akan menyembah Engkau, kami akan memuliakan Engkau. Siapkan hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Yesus, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Oh. 'Cause
aku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku Tuhan, di hidupku. Bapakku datang, Bapakku menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Engkau hebat Tuhan, sungguh Kau hebat, sungguh Engkau ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan sungguh Engkau hebat Tuhan, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat Tuhan, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di
bagi kami untuk menyiapkan lagu-lagu pada hari-hari ini. Di musim yang kurang baik ini saya bergumul dan sulit bagi saya pribadi untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan di kala situasi yang hari-hari ini mungkin saya banyak komplain, saya banyak, kenapa Tuhan? Kenapa kondisi kita yang tidak baik seperti ini? Tapi Bapak Ibu, saya mau nyanyikan satu lagu. Kalau boleh saya mengajak sama-sama, walaupun lagu ini akan mungkin dalam hati kita, dalam kata-kata kita sulit untuk merenungkan bagaimana kita bisa tetap bersyukur. Tapi bolehlah lagu ini kita nyanyikan dengan iman, Bapak, dengan iman dalam hati kita. Kita mau tetap bersyukur pada Tuhan, kita mau memberkati negara kita Indonesia. Amin. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Kami percaya Tuhan, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami mau berdiri Tuhan, berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi bagi bangsa ini, Mari angkat tangan
bagi bangsa kami Tuhan. Dari tempat ini, mari kita sepakat memberkati bangsa kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberkati negeri kami, bangsa kami Tuhan. Kami melepaskan berkat keselamatan, berkat pemulihan, berkat revival, kebangunan rohani terjadi Tuhan. Di tengah situasi keadaan, di tengah pandemi ini Tuhan, kami rindu Tuhan beracara, Tuhan berperkara atas bangsa kami. Karena kami tahu Indonesia ada di hati Tuhan. Indonesia ada di hati Tuhan. Bahkan kota Surabaya ada di hati Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, beberapa saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap suku, kaum, bahasa, bahkan setiap orang yang hari ini lagi dilanda ketakutan, kecemasan, bahkan mungkin mengalami kegentaran dalam hidup ini, kami berdoa, kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal pikiran, menguasai hati umat Tuhan. Bahkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka dijamah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Bahkan setiap kami secara khusus keluarga House of Grace yang beribadah, baik di ruangan ini, di gereja ini, ataupun di rumah, ataupun di dalam kendaraan, Tuhan berkati. Tuhan lawat kami, karena Engkaulah pengharapan kami. Kaulah sukacita kami, Kau sumber damai kami, Kau pemilik kehidupan kami Tuhan. Itu sebabnya kami selalu berserah dan berkata bahwa Tuhanlah juru selamat kami. Tuhanlah kekuatan kami, penghiburan kami, sumber sukacita kami. Keadaan tidak mempengaruhi hidup kami, karena kami tahu Tuhanlah yang menjadi pusat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam sukacita Tuhan, dengan respon hati kami mau beribadah, kami mau dengar firman. Berkati pemberitaan firman, berkati hamba-Mu, berkati setiap kami yang mendengar dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, setiap kita yang siap menerima firman Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Shalom. Bolehkah kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik, yang luar biasa? Haleluya. Kami percaya bahwa saudaraku, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan itu baik dan Tuhan itu tidak pernah punya rancangan yang salah. Tuhan juga tidak punya rancangan yang jahat dalam hidup kita. Jadi pagi hari ini saya sangat senang bahwa Tuhan masih beri kita kekuatan. Bolehkah katakan kepada orang di sebelah saudara, Tuhan masih beri kita kekuatan. Tuhan masih beri kita kesempatan. Amin. Haleluya. Saya percaya hari ini ada mujizat Tuhan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, juga para pendengar yang hari ini juga mendengarkan, menyaksikan live streaming ini dimanapun Anda berada, biar kita juga akan dijamah Tuhan dimanapun. Karena saya percaya Tuhan tidak dibatasi oleh situasi, Tuhan tidak dibatasi oleh keadaan, jarak dan waktu. Tuhan bisa melawat kita kapan saja, di mana saja, saat ini, detik ini. Tuhan bisa jawab dan Tuhan bisa jamah kita. Amin. Nah, saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Saudara, kebenaran ini saya beri judul Who Knows? Who knows? Siapa tahu, siapa yang tahu. Waktu saya merumuskan, saya menyusun khotbah ini, saya hanya berpikir sambil saya melihat update-update yang terjadi di bangsa kita dari media, dari berbagai broadcast dan mungkin media massa, televisi, saudaraku. Kita melihat situasi, ada begitu banyak kepanikan, ada begitu banyak kekhawatiran, ada begitu banyak hal yang mungkin saudaraku jadi respon kita. Mungkin saudara berkata, saya lebih tahu kondisi saya. Mungkin kita bisa berusaha menenangkan diri, tapi saya ingin menyampaikan ini dengan sebuah kerinduan saudaraku, bahwa kebenaran ini setidaknya meluruskan sebuah paradigma, sudut pandang kita. Menyikapi apapun yang terjadi, menyikapi apapun yang sedang kita alami, negeri kita alami, kota kita alami. Supaya kita ini punya respon yang benar, supaya setidaknya kita ini tidak salah. Saudaraku, karena saya tahu bahwa Tuhan menuntun kita satu langkah demi satu langkah. Seperti satu kepingan puzzle kepada puzzle berikutnya. Kita mungkin berkata, saya belum tahu kemana ujungnya ini. Mungkin kita berkata, apakah langkah ini harus saya lakukan? Atau mungkin sudah berkata, apakah perbuatan ini, tindakan ini benar enggak ya?
Saudaraku, setidaknya apa yang saya sampaikan ini meluruskan atau membawa kita kembali kepada satu kebenaran yang Tuhan mau, sehingga kita punya respon yang benar. Karena saudaraku, dari kebenaran ini setidaknya saudaraku kita akan tahu betapa terbatasnya kita menilai sesuatu. Betapa terbatasnya kita bisa meresponi sesuatu karena betapa otak kita ini sangat kecil dan terbatas untuk melihat, memandang, menyikapi. Itu sebabnya saya beri judul khotbah siapa tahu, karena siapa tahu yang saya maksud adalah bukan sebuah kalimat biasa atau kalimat tanya. Jadi kalau seseorang berkata siapa tahu, itu bukan kalimat tanya biasa yang membuat seseorang kelihatan tidak tahu, tidak mengerti. Karena kalimat siapa tahu bukan sebuah ketidakmengertian, apalagi kebodohan. Jadi kalau ada kalimat keluar dari lidah bibir kita berkata siapa tahu, itu bukan saudara bodoh, bukan. Itu bukan berbicara saudara, kok saya nggak ngerti ya, gitu ya. Bahwa saudara mungkin bodoh, bukan saudara. Siapa tahu yang saya maksud adalah sebuah kerinduan untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Bukan ingin bertanya apa respon orang. Bukan ingin kita melihat, oh respon orang begini. Oh dia berbuat begini. Oh dia melakukan ini. Dia beli ini. Dia ambil ini. Saudaraku, saya tidak mengajak khotbah ini untuk saudara berkata siapa tahu, membawa kita ingin tahu apa yang orang perbuat di luar kita. Tapi siapa tahu di sini adalah sebuah alarm rohani. Sama-sama katakan dengan saya, alarm rohani. Alarm rohani itu bunyi di hati kita, bunyi di pikiran kita. Apa di balik ini? Kita ingin coba melihat apa yang terjadi, apa yang Tuhan mau di belakang ini. Kalimat siapa tahu yang jadi topik khotbah saya hari ini adalah sebuah kalimat perenungan. Sehingga saudaraku kita beri ruang intuisi. Sebuah kesadaran, self awareness, kesadaran diri. Iya ya, apa yang saya mau buat? Yang sungguh-sungguh tidak keluar dari koridor Tuhan. Yang sungguh-sungguh saya tidak malah menjauh dari kehendak Tuhan. Siapa tahu yang saya maksud dalam topik khotbah hari ini adalah seringkali adalah hikmat Tuhan. Tiba-tiba Tuhan beri pencerahan. Siapa tahu lewat semua yang terjadi kita memiliki sebuah pengertian, impresi. Atau jangan-jangan itu menjadi seperti sebuah pencerahan yang menyadarkan kita. Tuhan mau mengintervensi hidup kita. Yang setuju katakan amin, saudara. Bolehkah saudara katakan kepada sebelahnya, Tuhan mau intervensi hidup kita. Tuhan mau intervensi rencana-rencana kita. Amin. Saudara, banyak yang rindu Tuhan mau intervensi semua agenda, semua rencana. Bahkan semua mungkin berkata, tadinya saya sudah buat liburan, saya sudah punya rencana ini, saya sudah punya rencana ini. Tapi tiba-tiba kok terbengkalai semua. Saya mau beritahu begini, Tuhan mau intervensi sesuatu dalam hidup saudara. Amin. Saudara, mungkin pertanyaan apa yang saudaraku mungkin sedang gumuli dalam hidup ini, itu bisa menjadi mewakili apa yang saya sampaikan. Ada banyak pertanyaan kehidupan saudaraku. Ada orang berkata, mengapa ini terjadi dalam hidupku? Aku udah berjaga-jaga, aku udah berusaha. Tapi kok ini terjadi? Kok ini tetap terjadi? Itu pertanyaan kehidupan. Atau mungkin ada orang berkata, mengapa dia meninggalkan saya? Saya sudah berusaha baik, saya sudah berusaha berbuat ini. Kenapa dia bisa tega meninggalkan saya? Atau mungkin ada orang berkata, mengapa saya tidak masuk sekolah atau fakultas impian saya, kampus, universitas yang saya rindukan? Frustasi. Saya beberapa kali mendengar ada orang itu, bahkan ada yang bunuh diri karena gak masuk sekolah atau kampus yang dia rindukan. Mengerikan, so. Betapa dangkalnya sebuah respon. Anak SMA, bahkan anak sekolah bisa mengambil keputusan. Waktu dia tidak jadi masuk ke sekolah yang dia rindukan, mengakhiri hidupnya. Waktu dia putus dengan seseorang yang dia, wah ini pasti untung Pak, cuan Pak. Tapi tiba-tiba menjadi sebuah malapetaka. Saudaraku, ada mungkin orang berkata, mengapa Tuhan tidak menolong saya pada waktu saya benar-benar membutuhkan? Saya tidak tahu, ada banyak masalah atau mungkin saudara yang lebih tahu tentang pergumulan. Saya juga punya pergumulan. Ada masa-masa mungkin berkata, Tuhan kapan Tuhan tolong? Kenapa Tuhan belum beri kita pertolongan? Atau bahkan orang bertanya begini, mengapa makin meninggi, merajalela COVID-19, Corona.
Ya kan, saya lihat, waduh saudaraku, saya lihat peta-peta, saya lihat pemberitaan di berbagai negara, lebih dari 160 negara sekarang sudah dilanda dengan yang namanya corona. Hampir seluruh dunia kaget, digoncang. Semua sedang berhenti. Bahkan teman-teman yang suka Liga Inggris sepak bola sekarang berkata, wah ditunda. Ada yang bersungut-sungut. Tapi saya mau beritahu begini, siapa tahu? Saya tidak tahu, tapi saya pernah mendengar berita bahwa di balik goncangan, di beberapa tempat, di beberapa negara terjadi revival yang besar-besaran. Saya tidak tahu, tapi saya percaya kalau Tuhan izinkan pandemi COVID-19 ini terjadi, saya percaya Tuhan sedang meledakkan satu revival yang besar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia dan Surabaya. Amin. Saya percaya mungkin kegentaran takut Tuhan akan orang-orang akan berkata, Tuhan saya perlu Engkau. Ternyata bahkan rumah sakit, dokter mungkin tidak bisa memberi solusi dalam kehidupan. Dan mereka berpikir kiri kanan tidak ada pertolongan. So aku melihat ke belakang tidak ada pertolongan. Ini saat yang tepat. Siapa tahu dengan peristiwa ini, kita tidak lagi hanya sekedar melihat ke kiri, ke kanan, ke belakang, apalagi ke depan. Kita menengadahkan kepala kita memandang kepada Tuhan. Sumber pertolongan kita. Siapa tahu Surabaya akan mengalami revival. Orang-orang yang gentar tiba-tiba bersadar bahwa hanya Tuhanlah sumber pertolongan. Apa list pertanyaan kita? Saya tidak tahu apa list pertanyaan kita, Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Kalau ada pertanyaan yang berkata, Tuhan bagaimana dengan ini Tuhan? Saya mau beritahu begini, mari saudaraku, kita teduhkan pikiran kita. Kita tundukkan hati kita kepada firman Tuhan. Siapa tahu Tuhan mau beracara. Saudara, saya ingin saudaraku kita responi dengan poin yang pertama yang saya sampaikan saudaraku. Ester pasal 4 ayat 14. Ester pasal 4 ayat 14 saya bacakan firman Tuhan. Sebab sekalipun pada saat ini berdiam diri saja, engkau berdiam saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Saudara lihat kalimat ini. Siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saudara, saya percaya kitab Ester sudah kita baca, kita bahkan mungkin dengar khotbahnya. Dari orang yang tidak ada apa-apa tiba-tiba berubah. Ada satu film berkata dalam satu malam. Saudaraku, film itu berkata One Night with the King. Itu film Esther kan. Satu malam yang mengubahkan hidup Esther. Dari orang biasa tiba-tiba menjadi ratu. Seperti terjadi pembalikan. Saya tidak tahu saudaraku bahwa hidup kita ini seperti apa. Tapi saya percaya firman Tuhan dalam satu malam hidup kita bisa dibalikkan Tuhan. Dari yang sesuatu tiba menjadi sesuatu yang lebih besar. Saudara percaya bahwa dalam satu malam Tuhan bisa membalikkan hidup kita? Ya, saya percaya. Tuhan sanggup membuat pembalikan keadaan dalam hidup kita. Esther mengalami pembalikan keadaan. Dari orang biasa menjadi orang terhormat, jadi istri raja. Itu seperti mimpi yang luar biasa jadi kenyataan. Tetapi saudara lihat, ketika Tuhan membawa kita kepada satu berkat, Tuhan membawa kita kepada satu keadaan, dan tiba-tiba kita masuk di zona nyaman. Pekerjaan saudara oke, rumah tangga saudara oke, anak cucu mungkin wah semuanya baik. Tapi kalau Tuhan udah intervensi, percayalah dia sedang ingin bawa pada satu pembalikan yang jauh lebih baik menuju penggenapan janjinya. Nah, Esther sempat goyah di situ. Dia rasa takut karena dia berpikir normal, saudaraku normal. Dia takut mati. Karena orang tidak bisa sembarangan ketemu dengan raja. Kalau raja tidak mengulurkan tongkatnya, udah game over, selesai. Dan di tengah peristiwa yang terjadi sekarang ini banyak orang takut mati loh. Coba lihat wajah kiri kanan saudara. Saudara, orang-orang ini berani hidup bagi Tuhan. Dan saudara juga berani mati bagi Tuhan. Aminnya lebih luar biasa. Amin. Tuhan yang punya hidup kita. Saya tidak tahu, saya hanya berandai-andai. Kenapa? Apa yang ada di pikiran seorang Esther?
Apakah dia berkata mungkin ini imajinasi saya kalau dikontekstualisasi dengan film masa kini, mungkin dia berkata, aduh saya masih baru jadi ratu, saya belum menikmati ini, saya belum menikmati ini, saya yang belum menikah, saya belum menikah Pak Pendeta. Ya kan? Kemarin sama saudaraku saya sempat ingat teman kita Nando bilang, bang aku belum kawin bang, begitu ya. Ya kalau belum kawin kenapa? Janganlah. Yang lain berkata, Pak saya belum ngalamin ini. Saya belum punya ini loh. Waduh, saya belum begini, saya belum begini. Saya tidak tahu saudara. Tapi poin yang pertama, siapa tahu ini menyadarkan kita. Supaya kita punya respon yang cepat. Esther sempat goyah, dia takut. Tapi kalimat itu menguatkan dia. Siapa tahu Esther, untuk kedudukan inilah kamu diberi kesempatan sama Tuhan. Tiba-tiba beng, bunyi di hati kepalanya. Iya ya, aku gak bisa cari aman. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, kekristenan tidak pernah dibawa kepada kondisi untuk kita hidup nyaman dan aman. Dari sejak awal kekristenan dibawa melewati lembah, melewati badai gunung. Karena Tuhan berbicara, disitulah aku menyatakan diriku. Tuhan harus bawa seorang Abraham melewati lembah gunung menuju Moria untuk mempersembahkan dan siap kehilangan putra satu-satunya. Hanya untuk melihat Tuhan mendeklarasikan dirinya. I am Jehovah Jireh. Aku yang menyediakan. Berarti Tuhan bilang begini, siapa tahu ini kesempatan untuk kita berbuah, untuk kita melayani, untuk kita terus on fire bagi Tuhan. Esther bangkit saudara. Tiba-tiba dia keluar dari zona nyamannya. Dan dia berkata, kalaupun saya siap mati enggak apa-apa. Saya harus ketemu raja. Saya harus berbicara kepada raja mewakili sukuku. Apakah itu langsung instan dia tolong? Enggak, so. Karena dia harus tetap menenangkan hatinya. Dia gemetar, saya percaya gemetar. Saudara berjuang untuk datang hari ini. Saya lihat wajah-wajah saudara sukacita. Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara. Waktu kita percaya Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita. Maka kita tahu begini, apapun yang terjadi, dan mungkin kita berkata ini di luar daya jangkau pikiran saya. Saya mungkin berkata ini tidak seperti yang saya rencanakan. Ada orang yang berkata, ini Pak, bahkan saya tidak pernah bermimpi hal ini akan terjadi di luar ekspektasi saya. Tapi saya ingin saudaraku di poin yang pertama ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Setiap kita yang ada di tempat ini dan dimanapun Anda berada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Biarlah respon kita benar dan berkata, ini kesempatan untuk hidup saya menjadi terang. Ini kesempatan. Instagram kita dibanjiri dengan sebuah berita, penguatan, media-media sosial yang kita pakai. Ini kesempatan. Gue melayani, gue upload, gue broadcast, gue posting. Semua hal untuk memuliakan Tuhan. Status kita berkata Tuhan dahsyat, Indonesia pasti mengalami revival. Orang-orang pasti diberkati. Ayat-ayat renungan, hal-hal yang positif kita pakai. Semua hal kita akan pakai saudara. Ketika kita mengerti siapa tahu. Lewat peristiwa COVID-19, goncangan, bencana, perang, atau apapun yang akan terjadi. Saya tidak tahu bencana apa yang akan terjadi karena firman Tuhan berkata, sampai saudaraku, begitu banyak bencana akan terjadi di depan kita. Tapi satu hal, semua itu harusnya menjadi sebuah kesempatan. Sama seperti Esther, dia tahu kalau dia diberi kedudukan, supaya dia membawa satu keselamatan bagi bangsa ini. Dan saya berdoa bagi gereja House of Grace dan siapapun kita. Siapa tahu lewat peristiwa ini dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, para pengusaha, para anak mahasiswa, para ibu guru, bapak guru, saudaraku, para pemerintah, pejabat. Kita gunakan kesempatan ini saatnya saya melayani.
dengan posisi, dengan kedudukan, dengan status saya, dengan keberadaan saya. Ini kesempatan Tuhan pakai saya. Kalau Tuhan saya akses ini, Tuhan beri saya media, Tuhan beri saya mungkin saudara berkata harta dan apapun saudara berkata, ini kesempatan. Saya harus jadi berkat. Saudara, saya menyaksikan satu informasi beberapa di media sosial. Termasuk orang-orang hamba Tuhan, artis-artis. Sengaja membuat suatu memesan Gojek atau Grab gitu ya. Terus pesan makanan dikasih. Oh ya Pak, itu untuk Bapak begitu ya. Mungkin saudaraku itu hal sederhana. Tapi saya percaya itu bisa jadi bagian kesempatan kita. Mungkin itu berkata, waduh saya tidak pakai itu Gojek. Saya waktu ikutin ada beberapa. Mungkin berkata niru, kok niru sih? Tidak apa-apa sih. Menurut saya kalau untuk memberkati orang lain, gak apa-apa. Tapi kalau hanya tujuannya popularitas diri, nah itu keliru kan. Kalau saudara mau motivasi kita, saya ingin memberkati orang ini. Saya pesankan GoFood, terus dia nikmati. Saya pikir saya ambil positifnya. Oh iya, ini kesempatan melayani Tuhan. Karena Grab dan Gojek katanya lagi merosot di mana-mana, lesu. Dan ini kesempatan beberapa orang pakai. Ya is okay. Menurut saya itu kita jangan langsung bully, kita langsung underestimate, jangan. Saya pikir begini, semua kesempatan bisa kita pakai untuk menyatakan kasih Tuhan. Bahwa Tuhan percayakan sesuatu, kita dipercayakan waktu untuk kita melayani Raja di atas segala Raja. Yang mengerti katakan amin. Dalam bahasa Inggris dikatakan begini, saudara. And who knows, siapa tahu, whether you have not come to the kingdom for such a time as this. Siapa tahu kita ada di House of Grace untuk hal-hal besar yang Tuhan mau percayakan seperti ini. Amin. Siapa tahu hari ini kita jadi worship leader, jadi pelayan, jadi apapun yang kita kerjakan. Gereja apapun saudaraku yang hari ini saudaraku mungkin datangi. Tapi saya mau beritahu begini. For such a time of this, Tuhan bisa lakukan banyak hal lewat hidup kita. Tuhan bisa lakukan banyak hal lewat hidup kita. Amin saudara. Yang kedua, apa respon kita? Saudara lihat di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 15 dan 16. 2 Raja-Raja 6 ayat 15, 16. Ini pergumulan saudaraku. Elisa dengan abdinya saudaraku. Dia katakan begini. Ini jawaban Elisa. Jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saudara, saya mau beritahu begini. Mungkin kondisinya persis mungkin seperti kondisi abdi Allah itu. Saya tidak tahu apakah abdinya Elisa ini, dia mungkin lagi goyah atau mungkin ketakutan. Karena dia lihat wah udah dikelilingi. Wah dia bilang begini, Tuanku, tentara musuh mengelilingi kita, mati kita, mampus kita Tuanku. Karena apa? Pagi-pagi waktu dia buka pintu, tiba-tiba dia kaget. Di atas gunung itu bala tentara musuh mengelilingi. Saudara, apa yang terjadi saudara? Elisa dengan tenang berkata, yang menyertai kita jauh lebih besar daripada mereka. Dan waktu Elisa berdoa kepada abdinya, bukalah matanya. Tiba-tiba dia lihat bala tentara Tuhan yang besar. Saya tidak tahu saudaraku kalau ada orang di berbagai belahan berkata, Pak ini pandemi ini sudah melanda begitu banyak negara. Virus ini mungkin seperti bala tentara dari kuasa kejahatan, kematian dari iblis yang ingin membawa kepada banyak orang kematian. Saya mau beritahu begini, bala tentara Allah jauh lebih besar melindungi semua orang-orang percaya. Amin saudaraku. Saudara yakin di sebelah kita ini ada malaikat? Ada bala tentara Tuhan. Artinya apa yang kita mau responi? Siapa tahu lewat peristiwa ini Tuhan sedang berkata begini, aku yang pegang kendali, bukan kamu lagi. Kadang saudaraku saya hanya berpikir begini,
Ada banyak situasi sebenarnya Tuhan sedang bicara begini. Selama ini kamu terlalu sibuk. Selama ini kamu terlalu nyaman. Sehingga kamu mengandalkan semua keberadaanmu, kekuatanmu, pengalamanmu, skill, kepintaranmu, jabatanmu. Sehingga engkau merasa sepertinya semuanya bisa engkau handle. Semua engkau bisa atasi. Tapi dengan peristiwa ini orang-orang hebat terkemuka, para saudaraku pemimpin-pemimpin dunia menyadari bahwa ternyata begini. Betapa fananya mereka. Peristiwa ini tiba-tiba menghenyakkan dunia dan berkata, ya ampun. Tidak ada satu orang pun yang bisa lagi meninggikan diri dan berkata, saya kuat, saya hebat. Semuanya tunduk. Semuanya tiba-tiba saudaraku seperti dipukul dengan wabah ini dan berkata, ya ampun. Betapa cepatnya orang yang tadinya kita pikir kuat hilang. Yang tadinya kita pikir dia saudaraku mampu mengatasi segala persoalan, tiba-tiba hilang. Ada satu dokter saudaraku yang di negara Cina, tiba-tiba kena dan merasa, waduh tadinya nggak bisa dipercaya bahwa dia yang mau beri obat, dia yang kena gitu ya. Artinya begini, bahkan kemampuan seorang mengobati juga tiba-tiba lumpuh, dia bisa kena. Ini menyadarkan betapa fananya kita. Setidaknya hari ini renungan adalah menyadarkan, iya ya, dalam sekejap orang bisa hilang, tidak berbekas. Pemazmur berkata kita seperti rumput yang tiba-tiba layu, kemudian hilang. Itu menyadarkan kita Bapak Ibu, kita harus melepaskan segala andalan kita. Kita harus menyerahkan pengalaman kita kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan kekuatan kita kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ini saatnya Engkau yang pegang kendali dalam hidupku. Ini saatnya kita buat tindakan profetik berkata, Engkau yang pegang kendali dalam keluargaku, dalam pekerjaanku, dalam gereja ini, dalam bangsa ini. Karena saudara percayalah, hari-hari ini kalau saudara terima berita, apalagi kayak pendeta Pak Thomas atau yang lain, Pak tolong doakan saya, anak saya di mana di luar. Pak saya gak bisa tahu dia gimana. Saya juga kadang saudaraku bingung, saya mau menasihatin. Udahlah kita gak bisa mengendalikan segala sesuatu. Pikiran kita ini betapa kecil, kita gak bisa menampung. Oh gimana nanti kakakku, gimana nanti adekku, gimana nanti orang tuaku, gimana nanti saudaraku, temanku, sahabatku. Saudaraku kita mulai melihat ada satu gelombang di mana orang, waduh gimana. Saya hanya bisa berkata begini, saya juga punya pergumulan, saya punya keluarga. Saya punya orang tua, saya punya saudara-saudara yang lain. Saya hanya bilang begini, Tuhan, Kau yang pegang kendali. Pikiranku terbatas, buka mata kami melihat bahwa di balik ini bala tentara Allah ada di belakang kita. Ada satu quotes bagus berkata begini dalam Charles Swindoll berkata begini saudaraku. Anything under God's control saudaraku is never out of control. Segala sesuatu di bawah kendali Allah tidak pernah di luar kendali. Amin. Segala sesuatu yang dipegang Tuhan itu tidak pernah saudaraku bisa diganggu-gugat oleh apapun, oleh siapapun. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Yang terakhir saudara, yang terakhir. Saudaraku Roma 8, apa yang jadi respon kita? Roma 8 ayat 28 ini ayat populer sekali. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, saya ingin bertanya seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang ada di ruang ini atau yang saudara yang ada di rumah atau saudara yang lagi berjalan dalam kendaraan, saudaraku yang hari percaya bahwa saudara dengan yakin saya sungguh mengasihi Tuhan. Angkat tangan saudara. Saya sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Turunkan tangan saudara. Saya mau beritahu. Ayat ini jelas saudara. Ada kalimat ini. Kita tahu sekarang. Berarti saudara. Itu sebuah harapan. Sebuah keyakinan. Itu bicara sebuah kepastian. Kita tahu sekarang. Bolehkah kita bersama-sama katakan, saya tahu sekarang. Kurang kencang, saya tahu sekarang.
Kalau saya mengasihi Tuhan, katakan sama-sama. Kalau saya mengasihi Tuhan, pasti Tuhan melindungi saya. Pasti Tuhan apa? Amin. Karena ayat ini dengan jelas berkata, semuanya bisa jadi kebaikan. Semua bisa menjadi berkat. Semua bisa menjadi kebaikan bagi kita. Karena Tuhan tidak pernah, saudaraku, berdiam diri. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Alkitab berkata kalau dia beri anaknya yang tunggal bagi kita, mati menebus kita, masakan kita yang dikasihnya, dia tolong. Itu sebabnya dalam ibadah yang singkat ini saya ingin berkata, orang-orang yang mengasihi Tuhan seperti saya dan saudara pasti akan mengalami kebaikan Tuhan. Pasti akan mengalami kemurahan Tuhan. Siapapun kita, mau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, apapun jabatan kita, apapun kedudukan kita, apapun yang saudaraku mungkin berkata saya ini orangnya statusnya begini. Tuhan tidak bertanya apa status kita. Tuhan tidak bertanya apa kedudukan kita, latar belakang kita. Dia tanya begini, do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Itu pertanyaannya. Dia tidak bertanya apa karunia kita. Dia tidak bertanya apa yang kau lakukan dalam pelayanan. Dia tidak bertanya, sudah berapa lama engkau jadi orang Kristen. Dia tidak bertanya, apakah engkau orang hebat atau orang biasa. Tuhan bertanya hari ini, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku. Yang sungguh-sungguh mengasihi aku, katakan, amin. Dan saya percaya saudara, Tuhan sanggup mengerjakannya. Saudaraku, sambil saudara kita siapkan hati kita, ada satu kisah ini mungkin kita udah pernah dengar. Tapi saya suka kalimat dari ibunya. Mengapa saya selalu ingat ilustrasi kisah ini? Karena kalimat dari ibunya itu yang membuat saya itu rema sekali. Sampai akhirnya tersusun khotbah ini. Saudara, Kurt Brinkman ini kan saudaraku rindu jadi pebasket hebat. Dia potensial sekali, saudaraku. Dia diandalkan dari sekolahnya sampai kampusnya. Dia berkata, wah saya akan pergi ke kejuaraan lintas negara di Amerika. Dia akan jadi atlet basket yang hebat. Saudaraku, dia punya mimpi yang besar. Cuman situasinya berubah dalam sekejap. Mungkin bagi dia itu malam yang sangat horor dan menakutkan. Kenapa? Ketika terjadi kecelakaan yang hebat itu, dokter berkata ini kedua kaki harus diamputasi. Saudara, dia dalam saudaraku pergumulan beberapa bulan itu dia menyalahkan keluarga, dia menyalahkan keadaan, dia menyalahkan dokter, bahkan pendeta yang mau datang doakan, diusir. Kau usah ngomong Tuhan, keluar, Tuhan gak adil, Tuhan kau gak adil. Aku mimpi jadi pebasket tapi kakiku kau ambil Tuhan. Aku mau jadi apa? Mau jadi pengemis, mau jadi orang menjadi sampah yang gak berguna. Mau buat apa dengan gak ada dua kaki? Mimpinya musnah. So aku berbulan-bulan dalam masa pemulihan itu. Tapi saya ingat waktu saya baca kisah ini, kalimat ibunya saudaraku yang cinta Tuhan itu. Kalimat itu berkata, nak, sampai kapan kamu menyalahkan Tuhan? Sampai kapan kamu menyalahkan dirimu? Sampai kapan kamu meratapi nasib? Siapa tahu nak, dengan peristiwa ini Tuhan mau pakai engkau. Kalimat itu sudah yang membuat saya harinya menyadari betapa pentingnya kalimat itu selalu muncul di kepala dan di hati kita. Siapa tahu nak, ada maksud Tuhan di balik ini. Satu malam dia terbangun, kalimat itu tuh merenyangnya. Siapa tahu Tuhan punya maksud yang lebih besar dalam hidup. Singkat cerita dia dipertemukan dengan seorang pelatih atlet kursi roda Amerika. Yang pernah mendengar bahwa dia itu calon atlet berbakat. Dan dia berkata begini, oke, maukah kau jadi anak binaan saya? Saya butuh atlet kursi roda yang akan jadi orang hebat. Singkat cerita saudara, dia menjadi salah satu legenda kursi roda Amerika, atlet kursi roda. Dia memenangkan berbagai kejuaraan dunia, medalinya begitu hebat, banyak sekali. Bahkan begitu dia pensiun, dia tetap diundang jadi motivator. Dia menuliskan buku, dia jadi inspirasi.
Dan kalimat saudara yang tidak pernah saya lupa dalam kutipan yang dia suruh aku tulis ketika wawancara. Dia bilang begini, saya tidak tahu apakah saya akan jadi sehebat sekarang. Saya tidak tahu apakah saya akan memenangkan medali sedemikian banyak kalau seandainya saya masih punya kedua kaki. Artinya saudara apa? Kita harus sadar betapa dangkalnya, betapa sempitnya cara kita berpikir. Kita tidak tahu, bahkan keluar dari ruangan ini kita nggak tahu apa yang terjadi, saudara. Amin. 1 jam ke depan saya nggak tahu apa yang terjadi. Berarti betapa sempitnya, betapa dangkalnya, betapa kita punya sudut pandang yang terbatas. Kurt Brinkman jadi orang hebat karena dia menangkap message kalimat profetik itu. Siapa tahu di balik kedua kakimu diamputasi, kau akan dipakai Tuhan. Siapa tahu di balik COVID-19 yang merajalela, kita akan panen raya jiwa-jiwa Tuhan bawa datang ke ruangan ini karena mereka perlu Tuhan. Amin. Saudara rindu tiba-tiba orang berkata, Pak saya mau ke gereja, Pak tolong layani saya, tolong doakan saya. Siap-siap saudara. Siap-siap Hendrata di telepon, tolong doakan layani saya. Pengusaha muda ini akan dipanggil telepon, tolong saya perlu andalkan Tuhan. Amin. Amin. Tiba-tiba ada yang nelpon Asen, tolong doakan saya takut, saya takut. Dan lain sebagai ini kesempatan radikal on fire, jangan main-main lagi saudaraku. Ini kesempatan saudara berlomba-lomba dalam panggilan iman. Siapa tahu di balik sesuatu yang menakutkan di sekitar kita, ini kesempatan kita serahkan kendalinya. Serahkan saudaraku setir kehidupan kita. Biar Tuhan yang nyetir kehidupan kita, dia pegang kendali. Dan yang terakhir, siapa tahu di balik semua hal yang terjadi sekarang ini, yang begitu saudaraku menakutkan banyak orang. Siapa tahu dengan peristiwa ini Tuhan ingin menyatakan kebaikannya. Ada satu pujian saudaraku, ini menguatkan saya. Engkau Tuhan menara perlindungan, tempat perteduhanku yang tak tergoncangkan. Ku berharap hanya kepadamu, sumber kemenanganku, ya Yesus. Engkau Tuhan menara perlindungan, tempat perteduhanku yang tak tergoncangkan. Ku berharap hanya kepadamu, sumber kemenanganku, ya Yesus. Kau Tuhan, Kau penghibur kami. Kau Tuhan penghiburku, Dia penolong kita, penolong dalam hidup. Kau tak tinggalkan kami, Kau tak tinggalkan, selalu sertaku, selalu sertaku.
pejamkan mata saudara. Bapak Ibu Saudara yang ada di ruang ini, atau bahkan saudara yang ada di rumah hari ini, bolehkah engkau tundukkan kepala, pejamkan mata? Saya tidak tahu apa yang sedang kita takutkan. Atau mungkin kita dengan jelas berkata, Pak, ini masalah COVID-19 itu menakutkan. Atau mungkin berkata, Pak, usaha saya dengan peristiwa ini mengalami kelumpuhan, Pak. Saya rugi jutaan, ratusan juta, miliaran. Kenapa dengan bencana ini saya mengalami kemerosotan income? Ada orang yang berkata, Pak, keluarga saya ada yang kena. Atau ada yang berkata, Pak, saya gak bisa sekolah, saya gak bisa lakukan ini. Bolehkah kita teduhkan pikiran kita? Dokter tidak bisa memberi solusi bahkan pada satu titik. Orang hebat, orang pintar pada satu titik berkata, saya give up, saya gak bisa. Bahkan mungkin pejabat pemerintah kita juga, saya tidak tahu seperti apa. Mereka berusaha berjuang. Presiden dan seluruh jajaran pemerintah berusaha berjuang untuk mengamankan dan menolong, bahkan memberikan solusi. Tapi saya mau beritahu pada satu titik, semua kekuatan yang ada di dunia ini akan berkata, give up, angkat tangan pada satu masa, pada satu keadaan. Tiba-tiba semua akan berkata, iya ya, betapa fananya hidup ini, betapa terbatasnya hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari responi Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang harusnya memegang kendali hidup kita. Harusnya ini kesempatan kita berkata, kesempatan melayani Engkau, kesempatan bertobat datang, bertobatlah. Kalau engkau masih jauh dari Tuhan, ini kesempatan untuk bertobat, datang cari Tuhan. Datangi hamba Tuhan, datangi gembala, datangi gereja di mana saudara bisa datang. Ini kesempatan untuk kita datang cari kenal Tuhan yang sanggup menolong hidup kita. Layani Tuhan selagi engkau bisa layani Tuhan. Ini saatnya kita merendahkan hati, kita tidak lagi jadi orang sombong yang merasa bisa, merasa hebat, merasa tahu. Kita serahkan Tuhan yang harus pegang kendali. Kalau engkau sepakat dengan saya hari ini saudara, dimanapun engkau berada, bolehkah engkau angkat tangan kananmu dan berkata, Tuhan, aku gak mau mengandalkan kekuatanku. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau merasa, Tuhan, aku gak bisa mengandalkan siapapun dalam hidup ini, hanya Tuhan. Angkat tangan saudara, saya mau berdoa dari tempat ini. Waktu saya dapat lagu ini saudara, waktu saya dapat lagu ini, Engkau Tuhan perlindungan, menara perlindungan. Saya tahu bahwa saya sangat lemah, saya bodoh dalam banyak hal. Saya ini terbatas, itu sebab saya berkata Dialah menara perlindungan. Hari ini kalau sudah sepakat dengan saya, angkat tangan kanan, taruh tangan kiri saudara di dada saudara. Saya mau berdoa bagi Anda dimanapun Anda berada, dalam nama Yesus. Mari bawa hatimu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, aku berdoa bagi semua umat-Mu yang hadir, yang hari ini mendengar, menonton live streaming ini. Siapa mereka dimanapun mereka berada, di dalam nama Yesus, damai Tuhan turun atas mereka. Mujizat hari ini terjadi, pemulihan terjadi, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan hari ini. Yang mereka mulai mundur, tarik kembali. Aku mau berkata, engkau yang sudah lama mundur dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Engkau yang sudah lama tidak melayani Tuhan, kembali layani Tuhan. Ini waktunya terjadi pemulihan di tengah situasi ini. Siapa tahu ini kesempatan yang Tuhan beri untuk membawa kita kembali kepada rancangan Tuhan. Hari ini aku berdoa tidak ada satu pun yang dilewat oleh Tuhan. Tidak ada satu pun yang dilalui hari ini. Dimanapun Anda berada, apapun yang kau alami, Tuhan jamah kau. Karena Tuhan tidak dibatasi oleh waktu dan keadaan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, terima itu dengan iman. Dalam nama Yesus terjadi. Dalam nama Yesus. Ada kuasa, ada kemenangan. Mari angkat kedua tangan saudara. Katakan dengan iman,
Engkau Tuhan menara. Lagi deklarasikan dengan iman. Tempat berteduhanku Dengan iman. yang tak tergoncangkan. Ku berharap hanya kepadamu, Amin, amin Tuhan. sumber kemenanganku. Ya Lagi, ini kata-kata iman kami. Engkau Tuhan, menara perlindungan, tempat berteduhanku yang tak tergoncangkan. Ku berharap hanya kepadamu, sumber kemenanganku, ya Yesus. Engkau Tuhan, menara perlindungan, tempat berteduhanku yang tak tergoncangkan. Ku berharap hanya kepadamu, sumber kemenanganku, ya Yesusku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu telah disampaikan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja lebih lanjut dalam hidup kami. Untuk membuat firman ini menjadi hidup kami. Menjadi pedoman dalam langkah-langkah jalan kami ke depan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Renot yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Berkatilah beliau dan keluarganya dimanapun berada. Supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan saudara duduk, ada beberapa pengumuman. Silakan slide-nya. Oh, sudah keluar. Muncul. Untuk ibadah umum, youth, doa malam, doa puasa, dan doa fajar sementara diadakan di rumah jemaat masing-masing. Kalau komsel, beberapa komsel yang saya lihat mereka sudah melakukan komsel secara online. Mungkin dengan alat-alat yang terbatas, pakai WA, mereka masing-masing pakai video call antara beberapa orang. Saya lihat sudah ada beberapa komsel yang melakukan itu. Sebisa mungkin Bapak Ibu tetap ada hubungan, karena iman kita itu bisa dikuatkan kalau kita ada saling keterkaitan dalam satu komunitas. Kalau kita merasa bahwa kita hanya sendiri, berbahaya. Cari komunitas segera, mungkin tidak bisa ketemu langsung tapi bisa melalui WA, bisa video call atau apa segala macamnya. Kemudian puasa raya pada tanggal 25 Maret nanti kita adakan di rumah masing-masing jemaat. Kita tetap berpuasa sampai tanggal itu. Nanti pada tanggal 25 kita akan puasa bersama-sama. Doa bersama-sama di rumah kita masing-masing. Kemudian untuk saat ini persembahan belum bisa dilakukan pakai kantong karena sebagian besar kan kita ibadah di rumah masing-masing. Tapi kita bisa memberikan melalui rekening BCA yang tertera di belakang sini. Yang BCA 721091 yang 7-nya 4 kali. Saudara bisa transfer ke tempat itu dan itu bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Sebenarnya saya sudah ajukan ke BCA untuk kita bisa punya QRIS. Tapi prosesnya masih belum selesai. Nah itu kalau bisa nanti enak sekali karena tinggal QR code kita tinggal pakai Gojek mau pakai apa tinggal diklik semua sudah selesai. Jadi nggak terlalu repot pakai transfer segala. Kemudian Bapak Ibu kalau mau memantau kegiatan gereja bisa daftarkan nama Bapak Ibu ke nomor WA official Hoji yaitu 0851 0058 0676 0851 0058 0676. Kalau kita sudah send ke sana nanti setiap kegiatan kita akan terima. Jadi apa yang akan dilakukan oleh gereja sepekan itu bisa kita terima pada waktu itu. Kemudian kalau mau pantau Instagram juga bisa di @houseofgraceSBY Instagram kita. Jadi bisa di follow.
Nah, untuk minggu depan kita akan masih melakukan ibadah seperti ini. Dan saya percaya bahwa ke depan bukan hanya ibadah seperti ini streaming saja, tapi bisa live langsung bersama-sama, tapi streaming juga jalan. Jadi untuk saudara kita yang mungkin tidak bisa hadir, mereka yang sakit bisa tetap mengikuti ibadah seperti kita. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu berdiri dan kita terima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh yes, terima kasih. Saudara-saudara, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Berkat ini adalah merupakan janji Tuhan bagi kita semua, bagi setiap anak-anaknya. Yang diambil dari Mazmur 121 ayat 2 sampai 8 dikatakan, pertolonganmu ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkat damai sejahtera ini turun kepada Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun Bapak Ibu berada, di dalam perkenanan nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati semua jemaat House of Grace.